selamat datang kembali di Nugas with Helen. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. Halo teman-teman, kali ini aku bakalan ngejelasin gimana sih sebenarnya prosedur dari vulva hygiene. Tapi sebelumnya aku bakalan memberitahukan apa alat dan bahannya. Nah, yang pertama itu ada selimut mandi dan pengalas bongkong. Setelah itu ada pispot dan juga ada pantom dari vulva wanita. Nah, setelah itu ada 2 buah kom tertutup yang berisikan apa ya. Setelah itu juga ada bak instrumental yang berisikan apa juga ya. Dan ada 2 buah nirbekan, 1 buah hand sanitizer, dan 1 buah botol bertutup yang berisikan dengan DTT. Halo teman-teman, kali ini aku bakalan ngejelasin gimana sih caranya cuci tangan yang baik dan benar. Nah, pertama-tama bilas tangan menggunakan air yang mengalir dan mengambil 1 buah pump sabun cuci tangan. Jangan lupa digosok-gosok sampai berbusa. Nah, ketika sudah berbusa jangan lupa untuk membersihkan di bagian belakang punggung tangan maupun telapak tangan menggunakan jari, dan jangan lupa menggunakan gerakan mengunci dan membersihkan bagian ibu jari juga, kanan dan kiri. Nah, setelah itu jangan lupa membersihkan telapak tangan menggunakan jari-jari tangan, dan yang terakhir pergelangan tangan. Setelah itu kita bilas menggunakan air yang mengalir, bilas hingga bersih sampai tidak ada lagi sabun yang tersisa di telapak tangan kita. Nah, jika sudah, kita akan menutup keran menggunakan siku tangan dan jangan menggunakan tangan. Nah, sudah selesai teman-teman. Baiklah teman-teman, prosedur yang pertama kali kita lakukan adalah membawa seluruh perlengkapan itu mendekati kepada klien atau pasien. Setelah itu kita harus memperkenalkan diri kita serta menjelaskan perawatan apa yang akan kita lakukan kepada pasien. Nah, berhubung ini kita menjelaskan mengenai vulva hygiene, kita akan memberitahukan apa pengertian atau manfaat dari vulva hygiene tersebut. Jika sudah disetujui, kita akan mulai perawatan pada pasien. Dengan langkah pertama adalah mengganti selimut pasien dengan menggunakan selimut mandi. Yang pertama-tama itu kita harus membentangkan selimut mandi terlebih dahulu di atas dari selimut pasien. Sambil menonton video, kira-kira teman-teman itu ngerti nggak sih sebenarnya vulva hygiene itu apa? Jadi, vulva hygiene itu adalah membersihkan vulva dan daerah sekitarnya pada pasien wanita yang sedang nifas atau tidak dapat melakukan pembersihan vulva dengan sendirinya atau mandiri. Nah, pasien yang seperti ini tuh harus istirahat nih di tempat tidur misalnya karena ada penyakit hipertensi, pemberian infus, atau section cesar. Nah, sebenarnya tujuan dan manfaat dari menjaga vulva hygiene itu apa sih? Jadi, itu gunanya adalah pertama, menjaga kebersihan perineum dan vulva. Yang kedua, mencegah terjadinya infeksi pada vulva, perineum maupun uterus. Yang ketiga adalah untuk menyembuhkan luka perineum atau jahitan pada perineum. Yang keempat adalah mencegah masuknya mikroorganisme. Nah, setelah terpasangnya selimut mandi, maka kita akan memberitahukan kepada pasien untuk membuat posisi dorsal recruitment atau seperti yang ada di video ini. Nah, setelah itu kita mulai memasangkan pengalas bongkong, diatur secara rapi, serta seharusnya adalah membuka pakaian pasien. Nah, setelah itu kita lakukan memasangkan pispot pada bagian bongkongnya pasien dan memasukkan pantom vulva wanita. Setelah itu mulai didekatkan lagi nirbekannya. Setelah itu membuka kom yang berisi air DTT serta kapas, dan membuka air botol yang berisi cairan DTT serta bak instrumental. Nah, setelah itu kita gunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan kita atau pencucian tangan yang kedua kali untuk memakai handscoon secara steril. Dan ini adalah langkah memakai handscoon secara steril, yang dimana yang pertama adalah kita tidak boleh memegang bagian luar dari handscoon tersebut. Nah, sedangkan untuk yang kedua kita boleh memegang bagian depannya. Dirapikan lagi handscoonnya, dan setelah itu kita akan melakukan penuangan cairan DTT kepada vulva.
yang dilakukan secara perlahan dan membuka bagian labia mayora, destra, dan sinistra. Nah, setelah itu kita akan melakukan pembersihan vulva yang di bagian dari awal adalah labia mayora sebelah kiri dan dilanjutkan ke sebelah kanan. Untuk pengusapannya harus dilakukan hanya sekali dalam satu kapas, yaitu mulai dari atas hingga ke bawah. Nah, setelah labia mayoranya bersih, dilanjutkan kepada labia minora. Bagian dalam sama bagian kanan dan kiri atau destra dan sinistranya. Dilakukan secara perlahan dari atas hingga ke bawah. Dan yang terakhir dilakukan dari klitoris hingga menuju ke perineumnya. Dalam pembersihan ini, teman-teman, saya harapkan semua berlaku dengan baik dan lembut. Nah, setelah itu kita keringkan menggunakan kain kasa steril yang kita ambil dari bak instrumental. Dilakukan secara perlahan dan lembut juga. Setelah itu meletakkan pada nirbekan yang kosong. Nah, perawatan perineum kita pun sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membereskan semua alat-alat yang sudah kita gunakan tadi, mulai dari nirbekan, kom berisi air DTT dan kapas cebok. Setelah itu ada pispot dan serta pantom dari vulvanya. Nah, kita letakkan secara rapi dan melipat alas bokong. Ini juga kita letakkan secara rapi di troli. Nah, sekarang kita akan melepaskan handscrew dan meletakkannya kepada nirbekan. Setelah itu kita tutup bagian dari bak instrumental dan mengambil dari selimut mandi pasien tadi yang sudah kita gunakan. Dan terakhir adalah memberikan posisi terlentang kembali kepada pasien dan menutup bagian dari tubuh pasien secara rapi dan perlahan. Nah, setelah selesai ini kita akan memberitahukan kepada pasien bahwa perawatan perineum atau vulva hygiene-nya sudah selesai, dan jika membutuhkan sesuatu, pasien bisa memanggil perawat atau bidan tersebut dan meninggalkan dengan baik. Sekian dari video vulva hygiene-nya aku. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. See you to my next tugas. Bye bye.